Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Risalatul Fatimah Ahmad dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2023 dengan NIM 23142210007 Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai analisis kandungan mineral kalsium, kalium, dan fosfor pada kulit pisang kepok dan pisang Ambon dengan metode MPAS. Selanjutnya pada pokok pembahasan di sini yang pertama adalah pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, kelima daftar pustaka, dan selanjutnya adalah sesi diskusi. Pertama pada bagian pendahuluan, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang terbesar di dunia dengan produksi mencapai 8,74 juta ton pada tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Namun meskipun pisang banyak dikonsumsi, kulitnya seringkali menjadi limbah organik yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar masyarakat hanya memanfaatkannya sebagai pakan ternak dan membiarkannya membusuk seperti pada kulit pisang Ambon dan kulit pisang kepok. Menurut Makono et al. Pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa kulit pisang kaya akan kandungan mineral seperti kalsium, kalium, dan fosfor yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia, seperti kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi, kalium untuk menjaga keseimbangan elektrolit, dan fosfor untuk mendukung metabolisme energi serta pembentukan DNA dan RNA. Kandungan mineral yang tinggi dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk berbagai produk konsumsi seperti tepung, suplemen, serta bahan produk lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terkait kandungan mineral, kalsium, kalium, dan fosfor untuk melihat perbandingan hasil kadar mineral pada kulit pisang kepok dan pisang Ambon. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian sebelumnya dan menjadi acuan pustaka bagi peneliti selanjutnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis kandungan mineral pada kulit pisang kepok dan kulit pisang Ambon yaitu microwave plasma atomic emission spektroskopi atau MPAS. Pada bagian metode penelitian terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama alat dan bahan, kedua populasi dan sampel, ketiga prosedur kerja, dan terakhir analisis data. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu microwave plasma atomic emission spektroskopi atau MPAS, cawan porselen, neraca analitik, corong, alat-alat gelas, pipet ukur 5 dan 1 mili, kertas saring nomor 42, kompor destruksi, ayakan, serta blender, Bunsen, dan juga kawat platina, serta jarum ose. Untuk bahan yang digunakan diantaranya adalah reagen kimia seperti asam nitrat, untuk proses destruksi basah, larutan standar multi elemen 1000 ppm, untuk mendapat kurva kalibrasi, serta amonium karbonat dan asam tartrat untuk uji pengendapan mineral kalsium, kalium, serta perak nitrat yang digunakan dalam analisis kualitatif fosfor. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah kulit pisang kepok dan kulit pisang Ambon yang dijual di tempat produksi keripik pisang di daerah Bandar Lampung, Kecamatan Wailah Halim. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit pisang kepok dan pisang Ambon. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Kemudian yang ketiga ada prosedur kerja. Yang pertama, preparasi sampel. Kulit pisang kepok dan kulit pisang Ambon dikeringkan di bawah sinar matahari, lalu dihaluskan dan diayak untuk memisahkan bagian-bagian yang kasar. Kemudian serbuk kulit pisang kepok dan kulit pisang Ambon ditimbang sebanyak masing-masing 5 gram, kemudian siap untuk dilaksanakan destruksi basah. Selanjutnya yaitu destruksi basah sampel. Simplicia kulit pisang kepok dan Ambon yang ditimbang sebanyak masing-masing 5 gram dan masing-masing sampel ditambahkan 10 ml larutan HNO3 sebesar konsentrasi 65%. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung destruksi dan didiamkan selama 24 jam. Setelah itu dipanaskan di atas penagas air pada suhu 70 derajat Celcius selama 2 jam sampai larutan menjadi jernih. Kemudian didiamkan pada suhu ruang. Tahap terakhir simplicia disaring menggunakan kertas saring nomor 42. Kemudian yang selanjutnya adalah uji kualitatif mineral kalsium pada sampel. Terdapat dua pengujian untuk menguji kualitatif mineral kalsium pada sampel.
Yang pertama adalah uji nyala, yaitu kawat platina dan dicelupkan ke dalam HCl lalu dipijarkan di atas bunsen untuk membersihkan dari kotoran yang menempel. Kedua, kawat yang sudah dibersihkan dicelupkan ke dalam sampel kulit pisang kepok dan kulit pisang Ambon lalu dipijarkan kembali di atas bunsen. Amati warna nyala api yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah uji pengendapan dengan amonium karbonat. Siapkan larutan sampel 1-2 mili ke dalam tabung reaksi. Tetesi dengan amonium karbonat 1-2 tetes serta amati endapan yang terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu uji kualitatif mineral kalium pada sampel. Juga terdapat 2 kali pengujian, yaitu yang pertama uji nyala. Kawat platina dicelupkan ke dalam BCl dan kemudian kembali dipijarkan di atas bunsen untuk membersihkan kotoran yang menempel. Kedua, kawat yang sudah dibersihkan tersebut dicelupkan ke dalam sampel kulit pisang dan sampel kulit pisang Ambon untuk dipijarkan kembali di atas bunsen, kemudian amati nyala warna api yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu uji pengendapan dengan asam tartrat. Siapkan larutan sampel 1-2 mili ke dalam tabung reaksi. Tetesi dengan asam tartrat 1-2 tetes serta amati endapan yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah uji kualitatif mineral fosfor pada sampel. Itu terdapat 1 kali pengujian yaitu uji pengendapan dengan AgNO3. Uji AgNO3 digunakan untuk analisis kandungan fosfor. Masukkan masing-masing 1-2 mili ke dalam tabung reaksi pada sampel kulit pisang Ambon dan kulit pisang kepok, kemudian tambahkan larutan AgNO3 sebanyak 1-2 tetes. Amati warna endapan yang terjadi. Kemudian pada uji nyala digunakan untuk mendeteksi warna api, yaitu merah bata untuk kalsium dan juga ungu untuk kalium. Sementara uji pengendapan reagen seperti amonium karbonat dan juga asam tartrat serta AgNO3 digunakan untuk mendeteksi keberadaan mineral berdasarkan pembentukan endapan. Kemudian yang selanjutnya adalah uji kuantitatif dengan metode MPAS. Ukur intensitas sampel menggunakan MPAS. Untuk mengukur konsentrasi sampel dicari dengan menggunakan metode kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi ini digunakan untuk mengalihkan intensitas yang dihasilkan dari larutan sampel. Setelah didapatkan intensitas dari larutan sampel tersebut, maka untuk menemukan konsentrasinya digunakan larutan standar, dimasukkan ke dalam tabel, kemudian menggunakan persamaan regresi linear dengan rumus Y sama dengan AX per B. Metode penelitian yang terakhir yaitu analisis data. Analisis data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau ringkasan berdasarkan suatu kelompok data yang belum diolah. Data yang dikumpulkan kemudian diproses dan juga dianalisis. Uji normalitas pada kadar masing-masing sampel ini menggunakan Shapiro-Wilk. Jika data sampel terdistribusi normal, maka statistik yang digunakan adalah statistik parametrik. Untuk uji mengetahui perbedaan kadar mineral yaitu kalsium, kalium, fosfor pada masing-masing sampel, yaitu kulit pisang kepok dan juga kulit pisang Ambon. Kemudian bab selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, preparasi simplisia dan juga uji destruksi basa sampel. Masing-masing sampel kulit pisang yang telah kering dihaluskan hingga menjadi simplisia. Dari hasil pengeringan kulit pisang kepok diperoleh susut pengeringan sebanyak 79,6% dengan berat awalnya yaitu 1000 gram dan berat kering yaitu 204 gram. Hasil pengeringan dari kulit pisang Ambon diperoleh susut pengeringannya sebanyak 78,7% dari bobot awalnya 1000 gram dan berat kering yaitu 213 gram. Metode destruksi adalah syarat utama sampel untuk dapat dianalisis menggunakan metode MPAS karena alat tersebut membutuhkan larutan sampel yang jernih serta tidak ada lagi zat pengotor yang ada di dalam labu takar. Metode destruksi ini dilakukan pada penelitian yaitu destruksi basah, yakni perombakan sampel dengan asam-asam kuat baik tunggal maupun campuran kemudian dioksidasi menggunakan oksidator. Selanjutnya ditemukan yang kedua yaitu hasil uji kualitatif sampel. Dari hasil kualitatif sampel ini di tampilan terdapat tabel yaitu tabel hasil analisis kualitatif kalsium, kalium, dan fosfor pada kulit pisang kepok dan kulit pisang Ambon, di mana pada mineral kalsium itu memiliki hasil pengujian yang positif, di mana pada kulit pisang kepok itu memiliki warna merah bata, sedangkan kulit pisang Ambon juga memiliki warna merah bata, yang di sana berarti yakni pada kedua kulit pisang tersebut memiliki kadar kalsium. Kemudian pada kulit pisang kepok dan juga kulit pisang Ambon dalam kadar kalium juga menghasilkan hasil yang positif, yaitu menghasilkan warna api yaitu ungu dan juga menghasilkan endapan putih.
Kemudian pada mineral fosfor itu juga menghasilkan endapan kuning keputihan serta endapan kuning yang sama-sama menunjukkan hasil yang positif. Uji kualitatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji nyala dan juga uji pengendapan. Uji kualitatif pada kalsium menggunakan uji nyala yang akan menghasilkan warna merah bata dan juga uji pengendapan dengan amonium karbonat yang akan menghasilkan endapan berwarna putih. Uji kualitatif pada kalium menggunakan uji nyala yang akan menghasilkan warna ungu dan juga uji pengendapan dengan asam tartrat yang akan menghasilkan endapan putih. Kemudian uji kualitatif pada fosfor dengan uji perak nitrat akan menghasilkan endapan berwarna kuning keputihan atau kuning perak yang sama-sama menunjukkan hasil yang positif di mana terdapat kadar mineral yaitu kalsium, kalium, dan fosfor pada kedua sampel kulit pisang. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil uji kuantitatif dengan metode MPAS. Ya, di tayangan terdapat gambar kurva kalibrasi pada kadar kalsium dalam sampel kulit pisang kepok dan juga kulit pisang Ambon. Hasil analisis kalsium pada tabel 3 itu menunjukkan menggunakan instrumen MPS menunjukkan bahwa sampel kulit pisang kepok dan juga sampel kulit pisang Ambon terindikasi adanya kandungan kalsium dengan kadar sampel pada kulit pisang kepok sebesar 2.2568,7 mg per kilogram dan juga sampel kulit pisang Ambon itu sebesar 2095,3 mg per kilogram. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kadar kalium dalam sampel kulit pisang kepok dan kulit pisang Ambon. Di sini terdapat gambar kedua yaitu kurva kalibrasi pada kadar kalium dari masing-masing sampel. Hasil analisis kalsium pada tabel 4 itu menggunakan instrumen MPS menunjukkan bahwa sampel kulit pisang kepok dan sampel kulit pisang Ambon terindikasi adanya kandungan kalium dengan kadar sampel pada kulit pisang kepok sebesar 5.237,6 mg per kilogram serta pada kulit pisang Ambon terdapat besar dari rata-rata kadar kaliumnya yaitu 4.216,3 mg per gram. Kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana kadar fosfor pada masing-masing sampel yaitu kulit pisang kepok dan kulit pisang Ambon. Hasil analisis kalsium berdasarkan tabel 5 dan juga gambar 3 yaitu kurva kalibrasi fosfor dengan menggunakan instrumen MPS menunjukkan bahwa sampel kulit pisang kepok dan pisang Ambon itu terindikasi adanya kandungan fosfor dengan kadar sampel pada kulit pisang kepok sebesar 429,13 mg per kilogram dan juga pada sampel kulit pisang Ambon sebesar 177,43 mg per gram. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kadar kulit pisang kepok lebih besar daripada kadar kulit pisang Ambon berdasarkan metode MPAS. Hal tersebut dikarenakan kandungan air yang dimiliki kulit pisang kepok itu lebih sedikit daripada pada kulit pisang Ambon. Menurut Hikmah, salah satu sumber referensi yang saya gunakan pada tahun 2015 dan juga Hernawati serta Aryani pada tahun 2007, kulit pisang kepok memiliki kandungan air sebesar 68,9%, sedangkan kulit pisang Ambon memiliki kadar air sebesar 69,93%. Hal ini membuktikan bahwa kandungan air yang dimiliki pisang kepok itu lebih sedikit daripada kulit pisang Ambon. Kandungan air yang rendah memiliki struktur sel yang lebih padat dan lebih kompleks yang dapat menyimpan lebih banyak zat padat termasuk mineral, sedangkan struktur sel yang lebih berair itu cenderung memiliki lebih banyak ruang antar sel yang diisi dengan air. Kemudian ini adalah tabel dari data uji normalitas dari masing-masing sampel yaitu pada kulit pisang Ambon dan juga kulit pisang kepok dengan kadar kalsium, kadar fosfor dan juga kadar kalium. Itu berdasarkan dari hasil data yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai signifikan nilai kadar kalsium itu adalah 0,002 yaitu kurang dari 0,05. Hal ini dapat diartikan adanya perbedaan yang signifikan antara kulit pisang kepok dan kulit pisang Ambon. Nilai signifikansi kadar kalium adalah 0,100 yaitu lebih dari 0,05. Hal ini dapat diartikan tidak ada pengaruh kadar antara sampel kulit pisang kepok dan pisang Ambon. Nilai signifikan kadar fosfor yaitu 0,011 yaitu kurang dari 0,05. Hal ini dapat diartikan ada perbedaan yang signifikan antara kulit pisang kepok dan juga kulit pisang Ambon. Kemudian dari hasil penelitian atau hasil dari presentasi yaitu menjabarkan kesimpulan
Penelitian ini berhasil mengungkapkan kandungan mineral yaitu kalsium, kalium, dan fosfor pada kulit pisang kepok dan kulit pisang Ambon dengan menggunakan metode microwave plasma atomic emission spectroscopy atau MPAS. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa kedua jenis kulit pisang mengandung ketiga jenis mineral tersebut, yaitu kalsium, kalium, dan juga fosfor, sebagaimana ditunjukkan melalui uji nyala dan juga reaksi pengendapan yang terjadi, yaitu sama-sama positif. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kulit pisang kepok memiliki kandungan rata-rata kalsium sebesar 2.568,7 mg per kilogram, kadar kalium sebesar 5.237,6 mg per kilogram, serta kadar fosfor yaitu sebesar 429,13 mg per kilogram. Sementara itu pada kulit pisang Ambon mengandung rata-rata kalsium sebesar 2.095,3 mg per kilogram, kadar kalium sebesar 4.216,3 mg per kilogram, dan juga kadar fosfor sebesar 177,43 mg per kilogram. Kandungan mineral yang tinggi menjadikan kulit pisang sebagai bahan baku potensial untuk produk suplemen, nutrisi atau formulasi farmasi, serta dapat juga digunakan sebagai pembuatan tepung. Selain itu, pemanfaatan kulit pisang sebagai sumber mineral dapat mendukung pengolahan limbah organik, mengurangi dampak lingkungan, serta memberikan nilai tambah pada nilai agroindustri. Dengan hasil ini, diharapkan penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengembangkan aplikasi praktis dari penggunaan kulit pisang baik di bidang pangan maupun farmasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya memasuki sesi diskusi, saya persilakan kepada teman-teman apabila terdapat pertanyaan silakan dicantumkan di dalam kolom komentar dan akan saya jawab semaksimal mungkin. Baik, itu kurang lebihnya itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya pengucapan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Amiratul Muniroh MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kimia pangan. Saya Risalatul Fatimah Ahmad dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2023 Universitas PGRI Wiranegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.